Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat maghrib Masjid Baitul Muttaqin rahimakumullah yang kami muliakan. Terlebih dahulu tentunya marilah kita tidak bosan-bosannya untuk selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maghrib malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita. Berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita peroleh, kita rasakan, kita nikmati. Dan ada dari sekian banyak nikmat-nikmat tersebut, satu di antaranya kita masih tetap dikaruniai nikmat berupa kesehatan. Sehingga dengan nikmat sehat, maghrib malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita berangkat dari rumah kita masing-masing menuju rumahnya Allah, yaitu Masjid Baitul Muttaqin, guna memenuhi undangan Allah atau panggilan Allah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan ba'da sholat maghrib sampai isya kita bisa bagi waktu di kesibukan waktu sehari-hari, tapi bisa menyempatkan waktu kita digunakan untuk ngaji bersama-sama bareng-bareng atau ta'lim muta'alim seperti yang akan kita laksanakan pada ba'da maghrib malam hari ini. Kita masih melanjutkan bab 3, yaitu tentang masalah orang-orang yang masuk surga tidak ada hisab dan tidak ada adab. Jadi memang ada kelompok segolongan umat Rasulullah nanti di akhirat masuk surga, mereka tidak ada hisab, jadi tidak perlu hisab lagi tuh. Dan tidak pernah mampir ke neraka, tidak pernah diadab. Jadi memang ada sekitar 70.000 orang di dalam hadis tersebut, walaupun dikatakan 70.000 orang ya. Tapi kata ulama ini bukan angka pasti itu, atau bukan angka mati itu. Itu bisa berlipat-lipat dengan catatan orang-orang tersebut diantaranya dalam kandungan ini akan kita sampaikan ya. Ada beberapa kandungan di dalam bab tersebut, diantaranya satu, mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam bertauhid. Jadi tauhid itu memang bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatannya yang luar biasa, derajatnya tinggi, yaitu nanti di akhirat, karena mereka tidak ada kecampuran syirik sekecil apapun ya, bersih tauhidnya itu. Inilah yang dijamin orang-orang masuk surga tanpa dihisab, juga tidak akan mampir ke neraka. Semoga kita masuk golongan yang seperti ini, insyaallah itu. Yang kedua, kandungan dari bab ini, pengertian mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya itu. Artinya apa? Ketika kita sudah paham, kemudian kita amalkan makna tauhid semurni-murninya, maka jangan sampai kita campuri dengan hal-hal yang bisa menggugurkan atau mengotori tauhid akidah kita. Hatta termasuk perbuatan-perbuatan misalnya ya syirik-syirik khauf, syirik tersembunyi, syirik-syirik azhar, syirik kecil, kita bersihkan semuanya ini. Sehingga nanti ketika di akhirat maka kita tidak ada dosa sama sekali. Ini orang-orang luar biasa, orang istimewa itu. Yang ketiga, sanjungan Allah. Allah berikan sanjungan ya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena sama sekali banyak disebutkan dalam Al-Quran, Ibrahim kan Hanif. Hanif itu artinya tauhidnya bersih, murni, tidak ada kecampuran syirik sekecil apapun itu.
tidak pernah termasuk orang-orang yang berbuat syirik sekecil apapun kepada Allah. Makanya bapak tauhid itu terkenal dengan Nabiullah Ibrahim itu. Bahkan rata-rata ibadah yang diamalkan di umat Rasulullah adalah banyak merujuk ya, atau sama dengan copy paste ibadah yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, sanjungan Allah kepada para tokoh atau wali Allah. Sahabat Rasulullah termasuk semuanya wali Allah. Jadi sahabat itu wali Allah itu, yang top lah kalau bahasa tingginya itu ya. Yang paling top walinya Allah itu ya sahabat Rasulullah. Sampai Rasulullah pernah menyampaikan kullu ashabi, semua sahabat itu kan nujum, sebagaimana bintang-bintang gemerlapan di langit itu. Karena orang-orangnya semuanya istimewa itu. Karena apa? Karena bersihnya dari diri mereka dari perbuatan syirik. Kita harus merujuk ya, harus mencontoh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal apapun kalau bisa, termasuk di dalam misalnya memahami sebuah dalil dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah itu. Insya Allah kita lebih hati-hati, lebih aman, bukan berdasarkan pemikiran kita, akal kita. Kalau kita mengandalkan akal kita, maka kadang-kadang akal kita tidak sama, bertentangan dengan pemahaman di kalangan para sahabat. Contoh misalnya jamaah rahimakumullah, ketika misalnya sahabat Ali menerangkan, memang kalau agama ini semuanya nuruti akal. Ketika kami tayamum atau ketika kami mengusap sepatu boot, yang kami usap bukan bagian atasnya. Logika manusia memang yang diusap adalah bagian bawah sepatu boot. Itu logika manusia. Karena agama itu tidak semata-mata logika akal manusia, karena perintah Allah. Seperti itulah Rasul memerintahkan ketika kita berwudu, kemudian habis wudu, kemudian kita menggunakan sepatu boot. Ada orang mengatakan saklek sepatu boot saja, termasuk kaos kaki tidak ada di sana. Tapi dalam tarjih Muhammadiyah termasuk kaos kaki bagian sepatu boot. Kenapa? Sepatu boot kan sepatu yang menutupi kedua mata kaki itu. Maka saat wudu kita batal, cara membasuh kaki kita, sepatu kita nggak usah dilepas, yang dibasuh bukan dibasuh, diusap, bukan bagian bawah sepatu, tapi bagian atas. Itulah pemahaman sahabat. Kita harus merujuk, kenapa? Karena sahabatlah orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah, tahu maknanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah, termasuk dalam memahami nas-nas dalam Al-Quran. Karena bersihnya diri mereka dari berasing tadi. Yang kelima, tidak meminta ruqyah. Ruqyah sudah kami singgung dalam pembahasan awal. Ruqyah itu pakai qaf ya, ruqyah. Meruqi itu artinya menyuwuk cara Jawa ini. Dengan menjampi-jampi ayat-ayat yang ada mengandung ruqyah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu. Tidak meminta supaya lukanya ditempeli dengan besi panas atau namanya kai dalam bahasa hadisnya itu. Walaupun Rasulullah pernah melakukan seperti itu, tapi Rasulullah yang bersih dari kesyirikan. Tidak ada yang mengatakan Rasulullah itu cacat tauhidnya itu, tidak ada yang berani itu. Yang dipanaskan dan tidak melakukan tatayur. Tatayur itu kan tiaro jabari toirun itu burung. Artinya ketika ada orang menggantungkan sesuatu atas ramalan-ramalan, kalau bahasa Jawa gugontuwon, takhayul, khurafat, ini termasuk tatayur. Diibaratkan seperti burung, karena burung inilah nanti orang itu bisa kerja, karena burung inilah kemudian kami bisa menolak bala dan macam-macam. Itu termasuk bagian syirik. Adalah termasuk pengamalan tauhid yang murni itu. Ini harus betul kita jaga. Seringkali kami sampaikan, kalau sudah terjadi, janganlah kita merasa geloh, getun, tidak boleh, kecewa, tidak boleh, karena itu sudah ketentuan takdir, suratan takdir Allah. Baru kalau belum ada suratan takdir, ikhtiar kita usahakan. Jangan sampai ada, loh kok begini, nurut wong tua kan selamat, tidak begitu. Itu termasuk menolak takdir, tidak boleh itu.
adalah termasuk pengalaman tauhid yang murni. 6, bahwa tawakal kan mewakilkan, diwakilkan kepada Allah, semuanya pasrahkan kepada Allah adalah sifat yang mendasari sikap tersebut. Artinya sikap tauhid yang murni tadi semuanya digantungkan kepada Allah ketika ada ikhtiar, pasrah. Ketujuh, dalam ilmu para sahabat, karena mereka mengetahui bahwa orang-orang yang dinyatakan dalam hadis tersebut tidak dapat mencapai derajat dan kedudukan yang demikian tingginya kecuali dengan amal sholih. Memang tauhid itu menyatu antara perbuatan, keyakinan, akidah kita, ketetapan hati kita, kemudian ikrarnya dibuktikan dengan syahadat, kemudian dibuktikan dengan amalul arkan, dengan perbuatan-perbuatan real nyata. Kemudian dikembangkan kalau kita kajian kemuhadiaan ya, ada tauhid sosial. Semuanya harus kita tauhidkan sosial kita itu supaya murni bersih betul. Tidak ada kecampuran syirik sekecil apapun ya. Bukan hanya tauhid dalam masalah ibadah saja itu. Semuanya harus kita bersihkan dari hal-hal yang bisa mengotori amal sosial kita. 8, ghiro atau gairah dan semangat para sahabat untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan. Memang sahabat ketika mendapatkan wejangan tausiah Rasulullah, mereka tidak menunda-nunda kebajikan, langsung dilaksanakan. Nyun Sewu ini ada ibu-ibu Nyun Sewu ketika istri-istri Rasulullah diberitahu oleh Rasulullah ketika turun ayat Al-Ahzab, ayat insyaallah 51 kalau salah itu. Ayat masalah hijab, menutup aurat bagi wanita. Ketika disampaikan oleh Bunda Aisyah di pasar-pasar, tiba-tiba perempuan-perempuan di pasar pulang semuanya ke rumah itu. Untuk apa? Tujuannya menutupi auratnya yang sempurna itu. Kata Bunda Aisyah, saat itu ada memang sahabiah, sahabat perempuan yang tidak punya baju yang sempurna menutupi. Akhirnya apa? Kelambu kordener rumahnya diambil semuanya. Untuk apa? Untuk menutup auratnya. Itulah betapa taatnya di antara para sahabiah ketika turun ayat. Gak ditunda-tunda. Nah, orang sekarang kan sudah diberitahu begini, kadang-kadang masih dikandani, baleni mana dikandani, dituturi terus mana gitu. Memang ya bagi orang-orang senantiasa ojo sampai kita bosan-bosan nuturi, karena manusia itu memang ya seperti itu. Ada sifat angel tuturane, bangkang gitu. Ya ibu-ibu, ya. Panjenengan kalau sudah ayat-ayat hijab, panjenengan harus nurut betul itu. Ya. Itulah para sahabat perempuan di kalangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Sama ketika Nyun Sewu ada cerita, insyaallah nanti kita kajian APT ada masalah zakat. Ketika ada seorang perempuan membawa anak perempuannya, anak perempuan tersebut pakai gelang emas. Ditanya oleh Rasulullah itu, bukan masalah nisabnya. Kalau nisab memang ada ketentuan khusus itu. Apakah gelang yang dipakai ini, pakaian emas yang dipakai ini sudah dizakati itu? Belum ya Rasulullah itu. Berikan zakatnya itu. Dari situlah ulama sebagian mengatakan zakat kalau dipakai untuk perhiasan memang tidak dibatasi nisab, tidak dibatasi khaul. Awalnya itu, awal saat kita pakai emas itu wajib dizakati. Untuk serut tidak ada wajib zakat, kecuali kalau disimpan baru ada haul dan nisab. Begitu taatnya, akhirnya gelang-gelang dipakai diberikan Rasulullah semuanya. Begitulah taatnya di kalangan para sahabat generasi Rasulullah seperti itu. Gak ada menunda-nunda itu kebaikan. 9, keistimewaan umat Islam termasuk umat Rasulullah dan kualitasnya. Kualitas adalah bobot keimanannya dan kualitas banyaknya orang-orang Islam nanti di akhirat. Umat yang terbanyak adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling banyak nanti di akhirat umat Rasulullah itu. Termasuk kita ini, insya Allah itu. Dan yang masuk surga tentu di sana yang terbanyak adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena secara logika manteknya, jamaah rahimakumullah, umat yang terbanyak Rasulullah, tentu di sana yang terbanyak penduduk surga adalah umat Rasulullah. Sebaliknya yang terbanyak di neraka juga umat Rasulullah. Jadi, kenapa? Karena jumlahnya banyak, yang membangkang juga banyak. Jadi, 10, keutamaan pengikut Nabi Musa. Ini golongan umat yang terbanyak setelah umat Rasulullah itu.
11 umat-umat telah ditampakkan kepada Rasulullah. Ini wujud nubuwah. Wahyu diberikan Allah kepada Rasulullah sehingga Rasulullah dinampakkan kehidupan alam akhirat. Yakin bahwa neraka itu sudah ada, surga itu sudah neraka dan surga itu sudah ada itu. Alam gaib semuanya itu. Tapi apakah memang ada orang masuk surga dan neraka? Belum, karena ada prosesnya, ada kejadian-kejadian alam yang harus dilalui. Belum nanti misalnya menunggu di alam barzah, alam kubur berlama-lama di sana, mungkin juga ada jutaan tahun di sana. Nanti ada lagi hari kebangkitan, kiamat kebangkitan dan seterusnya, ada maksar dan seterusnya itu. Ada hisab dan seterusnya itu. 13, setiap umat dikumpulkan sendiri bersama nabinya. Semuanya nabi nanti ada umatnya, kecuali di sini dalam hal ini ada nabi yang tidak punya umat yang sama. Apakah gagal dalam dakwah? Tidak. Karena keberhasilan dakwah itu bukan dihitung dengan pengikutnya. Keberhasilan dakwah ada upaya yang dilakukan sudah maksimal, ada yang mau mengikuti, yaitu urusan Allah. Karena yang berikan hidayah taufik itu memang haknya Allah semata. Kewajiban kita seperti sekarang ini menyampaikan adalah memberikan hidayah bukan taufik. Taufik itu miliknya Allah semata. Hidayah din diterangkan, dijelentrekan dengan jelas-jelas. Kalau mereka tidak tersentuh hidayah tauhid, diuping-upingi berkali-kali, nggak akan menyentuh. Kenapa? Karena taufik itu miliknya Allah semata-mata. Nah, semoga kita kalau berdoa hendaklah betul perenungan kita ketika menyebut dalam sholat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah bukan hanya hidayah din, karena agama sudah ada, Al-Quran sudah ada, hadis sudah ada. Tapi kalau misalnya Allah tidak membuka mata hati kita dengan hidayah taufik, tetap kita tidak akan tergerak untuk tersadarkan itu. Jadi ihdinas siratal mustaqim, jadi renungkan betul, ya Allah berikan petunjuk hidayah taufik itu. Dan hidayah yang lain tentunya itu. 11, setiap umat dikumpulkan, sudah ya. 13, bahwa sedikit orang yang mengikuti seruan para nabi. Memang sedikit jumlahnya itu. Perbandingan antara penduduk surga dan neraka digambarkan Rasulullah memang berbanding insya Allah seperpuluhnya itu. Katakanlah kalau umat Rasulullah 1 miliar jamaah rahimakumullah ya, berarti sepertinya berapa persennya itu, berapa jutanya itu. Jadi itu 14, nabi tidak mempunyai nabi yang tidak mempunyai pengikut datang sendiri pada hari kiamat. Ada nabi yang tidak punya pengikut, ada itu. 15, buah dari pengetahuan, ini maksudnya tauhid tadi yang sudah kita kaji, ini baru awalan itu ya, adalah tidak silau dengan jumlah yang banyak dan tidak merasa kecil hati dengan jumlah yang sedikit. Banyak dan sedikit tidak menjadi ukuran keberhasilan kita dakwah. Ya. Yang penting dakwah sudah disampaikan, tidak kurang-kurang, tidak bosan-bosan. Ada yang mengikuti, bersyukur kepada Allah. Ya, itulah diantaranya menjadikan misalnya juru dakwah itu menjadikan gembira itu ketika ada yang tersadarkan itu. Tapi semata-mata bukan kita yang menyadarkan, Allah yang menyadarkan, berikan hidayah taufik itu. Kita hanya sebagai pesan-pesan saja, berikan hidayah din, sudah diberikan keterangan-keterangan itu. Adapun sedikit banyak, ini bukan menjadikan ukuran keberhasilan juru dakwah, termasuk para nabi. Kecil juga ada, banyak juga ada para pengikutnya itu. Ada yang banyak tidak menjadi wah bangga, tidak. Kecil pun tidak merasa kecil hati, tidak merasa kecewa. Sebagaimana Rasul Nabi tidak punya umat sama sekali, tidak merasa kecewa. Memang sudah dakwah disampaikan, gak kurang-kurang lah bahasa kita. Tapi kan ya apa mana yang tidak ada yang ikut. 16, diperbolehkan melakukan ruqyah karena terkena ain. Ain itu ketika sihir biasanya. Orang kalau melihat di depan kemudian lawannya itu meneteskan air mata, itu pengaruh sihir, ain namanya itu. Biasa orang-orang begitu, nyihir orang itu. Itu boleh ini, meruqyah itu dengan ayat ruqyah itu. Menjampi-jampi menyuruh dengan ayat ruqyah itu ketika ada pengaruh sihir. Atau sengatan binatang buas misalnya kalajengking itu bisa diruqyah itu dengan ayat Al-Qur'an. Enggak rasional memang. Tapi kalau kita yakin bahwa itu memang perintah Rasulullah dan pernah dilakukan para sahabat dan Rasulullah, ya kita lakukan. Insya Allah kita mantep. Insya Allah pasti akan
berhasil itu. Yang berhasil itu ukurannya tauhid jamaah rahimakumullah. Bismillah saja kalau kita yakin menjadi aku isok bismillah, ngambami isok bismillah, sudah apa? Baca aja bismillah itu. Bisanya begitu. Insya Allah kalau mantap tauhidnya, insya Allah akan bisa menjadi wasilah dengan ucapan basmalah tersebut. 17. Dalamnya pengetahuan kaum salaf, yaitu orang-orang yang dahulu di kalangan para sahabat, para tabi'in dan pengikut tabi'in, yaitu tabi'ut ya, dapat difahami dari kata-kata Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini adalah seorang tabi'in, santri kesayangan Ibnu Abbas, tapi meninggalnya sangat tragis sekali itu. Karena dibunuh oleh Hajjaj, gubernur yang diangkat oleh Yazid putranya, siapa itu, Muawiyah itu. Kenapa Sa'id bin Jubair ini kok dibunuh? Karena menolak kebijakan pusat. Akhirnya oleh Hajjaj dibunuh. Kemudian jenazahnya nggak dikuburkan, digantung di gerbang kota Mekah. Saat melewati siapa, Ibnu Umar, kalau melewati di sana nangis Ibnu Umar rahimahullah. Dicium mulutnya itu. Masya Allah. Ini sahabat-sahabat terhormat Ibnu Umar ya. Melihat kejadian seperti itu memang sampai meneteskan air mata dan dicium bibirnya itu. Ini bibir yang nanti akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh telah berbuat baik, kata beliau itu, orang yang mengamalkan apa yang telah didengarkan. Tetapi dan seterusnya dalam hadis, dengan demikian jelaslah itu. Hadisnya masalah ukasa itu, yang ada 70.000 orang masuk surga tanpa dihisab. Dengan demikian jelaslah itu bahwa hadis pertama tidak ada ta'arud, pertentangan dengan hadis kedua. Hadis kedua ini seakan-akan berikan pemahaman tidak boleh meruqyah. Yang pertama boleh itu. Sehingga di kalangan ulama-ulama menyimpulkan tidak ada pertentangan. Yang tidak boleh meruqyah itu adalah sama sekali menggunakan ruqyah-ruqyah, jambi-jambian, suhu-suhu yang ada unsur syirik. Walaupun diambil dari ayat Al-Quran. Karena ada dulu orang-orang mengambil dari kitab-kitab perdukunan, namanya mujarab itu yang paling paling kecil lah itu. Namanya kulu suksang itu. Itu memang dari Al-Quran, dibuat jambi-jambian. Ya bisa itu. Kalau bisa bagaimana itu? Apakah namanya itu kalau misalnya menyalahi aturan-aturan syariat, jelas tidak boleh, bahkan bisa menjadi syirik itu. Walaupun menggunakan Al-Quran, Al-Ikhlas dibuat suhu, tapi di raja-raja lah itu. Raja itu kan tulisan-tulisan kemudian diwala-wali, makanya disebut kulusuksang gitu dalam bahasa perdukunan itu. Kalau misalnya kebetulan orang yang disembuhkan berhasil, semata-mata itu bukan ridho Allah. Allah diizinkan oleh Allah, tapi Allah gak ridho. Fir'aun itu kuasa atas izinnya Allah. Allah ridho tidak. Jadi itu. Kenapa dukun itu berhasil? Karena izin Allah. Kalau Allah berikan izin gak berhasil, tapi Allah ridho tidak. Makanya kita jangan selalu takjub, kagum ya, merasa heran ketika ada sulapan-sulapan yang dibuat orang-orang tertentu yang ngaku misalnya orang-orang alim atau orang-orang pinter. Jangan sampai itu ya. Sepinter apapun kalau mengamalkan ilmu sihir itu bukan orang pinter, ya pinter di bidang ilmu tertentu, yaitu ilmu sihir itu. Jadi, kan banyak orang sekarang itu menyebut ini orang-orang pinter, tapi ternyata yang diamalkan adalah ilmu sihir. Kalau orang-orang intelek sekarang tidak sebut orang pinter, tokoh spiritual katanya begitu. Padahal ya dukun itu ya itu. Jadi itu. Kita lanjut yang rahimakumullah yang berikutnya. 18. Kemudian kemuliaan sifat kaum salaf ya. Karena ketulusan hati mereka. Dan mereka tidak memuji seorang dengan pujian yang dibuat-buat apa adanya. Boleh kita muji yang masuk akal, artinya memang ya manusiawi, boleh-boleh saja, tapi jangan berlebih-lebihan. Memang idealnya jangan sampai kita gampang-gampang memuji. Biasanya kalau kita bisa memuji orang itu biasanya kadang manusiawinya timbul. Kalau tidak dipuji biasanya mereka itu rasa gelo itu atau kecewa itu, jangan itu. Makanya dalam Islam Rasul mengajari jika kamu dipuji orang berlebih-lebihan, ambilkan pasir, sawurkan di mukanya. Apa? Untuk mengendalikan rasa kita itu, menjadikan kita itu sok wah bangga itu, jangan itu. Hindari seperti itu.
Tapi kalau muji memang masuk akal, dibolehkan. Sebenarnya Tolha itu kalau nggak salah kejadiannya ketika ada beberapa sahabat yang diboikot saat kejadian perang Tabuk, nggak ikut perang, padahal nggak ada udzur syar'i, diboikot. Panjenengan nanti baca dalam surat Taubah, ceritanya panjang itu. Ketika turun ayat tobatmu sudah diterima itu oleh Allah itu. Lantas ketika itu sahabat-sahabat yang semula dikucilkan, bayangkan dikucilkan, salam pun gak dijawab. Rasulullah salam gak dijawab oleh Rasulullah karena memang ini dikucilkan. Berapa hari? 60 hari insya Allah begitu. Masuk masjid gak direken oleh sahabat-sahabat lain. Kenapa? Karena gara-gara dia gak ikut perang Tabuk, gak ada udzur syar'i itu. Kemudian saat turun ayat sudah dikabulkan, sudah tobatmu diterima oleh Allah SWT, disampaikan. Lantas Abu Tolha ketika itu nyusau ada di dalam masjid duduk-duduk dengan sahabat lain, ternyata berapa kelompok tadi yang sudah memberikan hormat terlebih dahulu itu. Hormat memang berdiri itu disambut. Labbaik itu, sadaik itu. Akhirnya itulah yang kenangan terakhir yang disampaikan kata sahabat yang dikucilkan tadi, yang diboikot. Kami selama hidupnya tidak akan melupakan jasa-jasa dari Tolha bin Ubaidillah itu. Boleh begitu, tidak apa-apa. Memang rasional memuji orang, menghormati orang. Tapi jangan kita itu gila pujian, jangan kita gila dihargai itu. Kadang-kadang kalau kita misalnya nggak kuat, nggak tahan, kadang-kadang kita nyunsel, kadang-kadang bisa menggelincirkan kita, mencelakakan kita tuh. Bahkan bisa menyesatkan kita. 19, sabda Rasulullah SAW, kamu termasuk golongan mereka. Semoga kita masuk golongan 70.000 orang. Inilah yang harapan kita sekali lagi. Tidak angka mati jamaah rahimah 70.000 orang itu. Bisa jumlahnya mungkin juga berlipat-lipat asalkan dengan kriteria orang tersebut mempertahankan tauhidnya, keimanannya bersih dari syirik sekecil apapun. Ini adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian beliau. Yang ke-20, keutamaan ukasa ini masuk dalam catatan yang terakhir ketika itu. Memang apa? Karena ukasa ini adalah tauhidnya betul-betul dipertahankan. Tidak ada kecampuran syirik kecil apapun itu. Yang 21, penggunaan kata sindiran. Rasulullah luar biasa akhlak Rasulullah. Ada orang muncul, saya doakan Rasulullah, tidak ditolak, tidak tertolak, tidak gitu. Apa bahasa Rasulullah? Kamu sudah didahului oleh ukasa. Ini bahasa-bahasa lembut ya rahimahullah, tidak mematahkan dari hati orang yang minta tadi. Artinya mereka diupayakan, silakan kalau kamu bisa menempuh jalan yang sebagian ukasa, boleh-boleh jadi kamu masuk di golongan 70.000 orang. Bukan dikata lah, tidak. Kalau sudah lah itu berarti harga mati. Tapi bahasa Rasulullah, kamu sudah didahului oleh ukasa. Itu kan bahasa-bahasa majas, kiasan yang berikan harapan. Tidak putus asa, kamu silakan saja bisa menempuh jalan yang sebagaimana ditempuh oleh ukasa. Nah, kita juga insya Allah begitu. Kalau kita bisa menempuh jalan yang dilakukan oleh sahabat ukasa, kenapa tidak kita tidak menjadi orang 70.000 orang masuk di sana, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Bisa jamaah rahimakumullah. Sebagaimana kriteria yang dimiliki oleh sahabat ukasa. 22 ini yang terakhir, keelokan budi pekerti Rasulullah SAW ketika ada permintaan, tapi Rasulullah tidak menjawab dengan bahasa yang mematahkan hati atau mengecewakan orang yang memohon tersebut. Saya rasa dulu kesimpulannya. Monggo barangkali kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita melanjutkan bab yang keempat, monggo silakan. Ya, silakan. Kenapa tadi disebutkan di dalam kesimpulan sahabat termasuk wali Allah? Karena kriteria wali Allah semuanya dimiliki oleh para sahabat. Wali Allah disebutkan dalam banyak sekali, bukan? Inna wa waliullah kan itu. Sesungguhnya wali Allah itu diantaranya satu di ciri-cirinya la khaufun, mereka tidak merasa gentar sama sekali kecuali hanya kepada Allah saja. Tidak pernah merasa takut, tidak pernah gentar itu. Salah satu cirinya begitu antaranya. Jadi siapa saja berarti bisa menjadi wali Allah dengan kriteria yang dimiliki oleh para sahabat.
tidak menyebut si A si fulan. Ya. Kalau misalnya di Indonesia karena adanya seperti itu, mungkin yang disebut waliullah itu mungkin ya ulama-ulama yang menyebarkan Islam terutama di Jawa ini memiliki kriteria yang dimiliki oleh para sahabat dari segi cara dakwahnya itu. Tapi nyun sewu, dakwah dari 9 wali itu memang ada perdebatan terkait dengan masalah-masalah budaya masyarakat setempat itu. Kalau budaya Jogja itu menggunakan apa namanya cara-cara metode dengan apa wali apa namanya Sunan apa Sunan Jogja itu apa nih apa ya Jawa Tengah itu ya. Bukan Sunan Kudus, kalau Muria kan Sunan Kudus itu apa yang Jawa itu pakai wayangan begitu loh, pakai itu kan perdebatan antara Sunan Bonang ya, Sunan Bonang dengan sunan-sunan yang lain. Kenapa sunan-sunan itu artinya orang-orang yang menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah, disebut sunan-sunan itu. Ada Sunan Muria, Sunan Ampel dan macam-macam. Kemudian adat Jawanya diradenkan, misalnya diningratkan, raden ningrat. Cuma orang-orang yang bawaannya kemudian akhirnya menjadikan kultus. Nah ini yang bahaya itu. Kalau sudah kultus akhirnya dikeramatkan. Kalau sudah keramat ini sudah kebablasan, tidak boleh itu. Jadi semua saja bisa mencapai derajat waliullah dengan kriteria yang dimiliki oleh para sahabat. Tadi diantaranya satu, waliullah itu cirinya adalah tidak merasa takut sama sekali itu. Tidak ada was-was sama sekali, hanya takutnya semata-mata kepada Allah itu. Salah satu diantaranya begitu. Ya, jadi itu. Kan ada pertentangan di atas 9 wali dalam kebijakan cara dakwahnya itu. Kalau modern Sunan Arten Ahmad, Sunan Ampel itu kepinginnya itu budaya-budaya masyarakat itu langsung diberantas habis itu. Ya. Tapi Sunan Bonang tidak, biarkan saja nanti generasi selanjutnya akan memberikan hidayah atau berikan pencerahan pada mereka itu. Nah, ceritanya kan begitu. Makanya budaya-budaya masih belum diselesaikan. Dakwah terus kemudian terhenti. Konon di Kesultanan Mataram itu ada beberapa ulama-ulama, jumlahnya itu bukan puluhan, ratusan yang dibunuh, yang anti Islam di sana itu. Itu generasinya terputus sehingga di sana diyakini oh ini identik dengan Islam, surah ini identik dengan Islam dan seterusnya itu. Itu adat-adat Jawa kecampuran dengan Islam. Hanya keberhasilan sedikit saja, kalender sudah dirubah. Ya, kalendernya Hono dari Sang Soko, Haji Sang Soko itu dirubah menjadi kalender Jawa, akhirnya menjadi Islam. 12 bulan itu. Cuma masih belum bisa melepaskan dengan misalnya istilahnya ada bulan namanya Suro-suro itu kan identik dengan Islam. Islam kan Muharram itu. Ada kalau sekarang Safar itu apa bahasa Jawa Safar itu? Selo, kalau Safar itu kan selo gitu. Selo, orang Jawa seselingnya selik lo, artinya seselik olo. Makanya orang-orang kalau begini bulan-bulannya ada kecelakaan ini bulannya ini bulan Safar ini. Itu adat Jawa itu. Masih ada melekat dengan kalender Jawa itu. Hari-hari sudah banyak perubahan. Cuma nyun sewu termasuk Muhammadiyah sendiri masih menggunakan hitungan pasaran Jawa. 5 hari itu tidak dibuang dalam kalender kita. Karena itu memang yang melekat di dalam masyarakat Jawa kita. Makanya kalender Muhammadiyah kan tidak dihilangkan. Pon. Nah, itu tidak dihilangkan itu. Karena itulah masih melekat masyarakat kita itu. Tapi jelas di sini ada ya istilahnya ada penyadaran. Ya. Ahad dan seterusnya itu. Itu dari Islam semuanya itu. Begitulah ceritanya. Jadi memang tugas kita lah memberikan terus nggak kurang-kurang pencerahan dari masyarakat yang masih mempertahankan adat. Memang kalau sudah berdarah daging, namanya darah daging, hilang itu juga gak gampang. Kadang-kadang kebiasaan kita sholatnya juga begitu, kadang-kadang diberikan pencerahan, kadang-kadang nggak bisa berubah. Kenapa? Karena harus kadung gunung. Repot kadang-kadang berubah itu. Jadi makanya kita sekali terus-terusan berikan pencerahan-pencerahan itu. Kehadiran Muhammadiyah di Jawa ini memang tugasnya diantaranya membersihkan tadi tauhid utamanya itu. Untuk masalah-masalah ibadah kadang-kadang awal-awalnya memang ada kesamaan. Kalau kita sejarah tokoh kita kadang-kadang kan merasakan kunut itu. Dalam buku-bukunya cerjana kunut, kemudian majelis tarjih dibentuk, selesailah sudah urusan kunut di APT Muhammadiyah, sudah selesai tuntas, nggak usah dibahas lagi, sudah selesai masalah kunut. Itu keputusan resmi organisasi hari itu. Begitulah ceritanya, jadi itu tugas kita lah.
Jadi memang manusia kadang-kadang yaitu ada kebijakan-kebijakan cara dakwahnya memang cara-cara yang lunak, ya. Kemudian ada yang cara yang keras, drastis itu, nggak serentak itu, nggak apa, sat pokoknya harus begini itu. Ini semuanya harus tolak, semuanya harus dihilangkan itu. Itulah memang cara-cara yang ditempuh oleh penulis kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahab. Andai kata kalau bukan cara-cara begitu, mungkin Yun Sewu sampai sekarang di Arab itu masih banyak melekat budaya-budaya kultus kepada makam itu masih banyak. Wong ternyata sekarang saja sudah dijaga ketat Yun Sewu rahimah. Orang ibadah haji umroh kadang-kadang yang dari mana-mana, budaya setempat itu masih belum hilang, keyakinan setempat belum hilang. Ibadahnya kadang-kadang gak karu-karuan, ya itulah maklum ya masyarakatnya dunia seperti itu. Yun Sewu ya, alhamdulillah terselamatkan di sana, menyelamatkan akidahnya, dibersihkan dari kesirikan. Maka makam-makam di sana yang dulu dipuja-puja, dikultus-kultuskan, akhirnya diratakan semuanya itu. Begitulah yang di Contoh Muhammadiyah diawali dalam cara pemakaman para tokoh Muhammad di Karangkajang. Di Karangkajang di Jakarta itu. Begitu ceritanya nggak tuh. Jadi intinya kita bisa, siapa saja bisa menjadi wali Allah dengan kriteria sebagaimana yang pernah dialami atau dilaksanakan atau yang pernah dilakukan oleh para sahabat-sahabat. Begitu dulu jawaban singkatnya. Yang lain barangkali mau silakan. Silakan Mas. Apa masalahnya ini, masalah tauhid apa masalah bacaan Fatihah dan bismillah atau qul huwallahu ahad, yang gimana maksudnya itu? Iya. Mungkin begini ya Mas. Tauhid itu bisa dibahasakan dengan ikrar. Buktinya wujudnya dengan syahadat, itu ada puncaknya itu. Intinya dibuka dengan kalimat syahadat, dengan ikrar lisan kita. Itu pun wujud adalah keyakinan batin hati kita, yakin betul diwujudkan dengan ikrar lisan kita. Tidak cukup begitu. Tauhidnya harus diwujudkan dengan amal-amal real. Amalu arkan diwujudkan dengan perbuatan kita. Tauhidnya selain lisan kita, hati kita, wujudkan perbuatannya. Kalau misalnya perbuatan tidak sejalan dengan ucapan, tidak sejalan dengan akidah, berarti bertentangan. Ngoten niku tauhidnya nipu-nipuan, sahadatnya bujui ngoten niku. Bohongan itu. Maksudnya dengan kalimat bismillah, Fatihah dan ikhlas itu termasuk wujud ngoten. Gimana? Nggih. Iya betul, kalimat-kalimat yang ada dalam soal ikhlas itu kalimat semuanya tauhid itu. Al-Fatihah itu memang rata-rata mulai awal sampai pertengahan ini tauhid murni kepada Allah. Kemudian di sana dibagi menjadi dua kan Fatihah kan gitu. Fatihah itu memang ayat tauhid. Apalagi sudah ditekan iya karena butuh itu kan tauhid kepada Allah. Menariknya Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan kalimat tersebut. Kenapa di sini susahnya nggak lazim? Ini kan nggak lazim dalam bahasa Arab. Bahasa Arab jadi kan mubtada dulu di awal, ya kemudian khobar di akhir. Tapi iya karena butuh itu berbalik itu. Iya karena butuh itu adalah khobar iya itu. Iyaka itu. Iya itu. Iya itu kan khobar di awal. Kemudian nak butuh itu adalah mubtada di akhir. Kata Ibnu Taimiyah, inilah mengandung penerimaan tauhid secara mendalam kalau direnungkan. Makanya hanya kepadamu ya Allah kami hanya beribadahnya kepada bukan kepada yang lainnya itu. Nah begitu. Itu mana tauhid betul itu. Jadi kenapa dibalik itu? Ini kalau ngaji misalnya ilmu bahasa, balaghah, ma'ani dan badi, ayat ini dimaksudkan begitu bukan tidak ada maksud Allah itu. Maksudnya itu mentauhidkan Allah secara murni. Bertauhid ibadah hanya kepada Allah bukan kepada yang lainnya. Makanya iya karena butuh ini kan khobar ini.
Padahal lazimnya sunnah Arab itu adalah khobar itu diletakkan di belakang. Nah ini beda ini. Namanya khobar mutaqaddim kemudian mudah muakhir. Mudahnya beda di akhir. Apa? Nak butuhnya hanya kepada Allah itu kan artinya begitu kan. Susunnya asli kan nak butuh iya kan begitu. Tapi ini dibalik. Iya kan ditekankan begitu. Hanya kepadamu ya Allah itu tauhid betul ya. Jadi panjenengan kalau baca iya kan renungkan itu. Bahwa hanya kepadamu ya Allah kami beribadah itu. Dan wa iya karena nasta'in juga begitu. Ini juga ayat tauhid berkaitan dengan masalah pertolongan-pertolongan yang kadang-kadang pertolongan memang manusia itu memang tidak punya kekuatan apa-apa kok. Lebih-lebih masalah-masalah yang gaib. Rezeki itu hanya sebanyak Allah semuanya itu. Sehat dan semuanya itu milik Allah semuanya. Kekuatan milik Allah semuanya. Makanya kita iya kan nasta'in itu. Mantapkan. Makanya ketika itu kan Yun Sewu, ayat ini digunakan untuk misalnya meruqyah, memang ada unsur-unsur, ada unsur tauhid, kemudian juga ada unsur-unsur bisa digunakan untuk meruqyah orang-orang, menolong orang-orang, misalnya kalau misalnya ada kena misalnya ujian-ujian penyakit. Akhirnya kan berhasil itu ceritanya menggunakan meruqyah Al-Fatihah. Itu tergantung tauhidnya tuh. Kalau misalnya tauhidnya memang tidak begitu mantep, ya pas-pasan ya. Bacanya Fatihah mungkin 100 kali kadang-kadang gak mempan ya rahimakumullah. Jadi sekali lagi ketika kita meruqyah mantapkan betul bukan Al-Qur'an yang menyembuhkan, hakikatnya hanya Allah. Itulah prinsipnya tauhid itu. Sekali lagi dikuatkan oleh Ibnu Mas'ud. Kenapa sih satu sahabat yang menolak ruqyah itu alasan pribadi, bukan alasan umum. Aku gak senang ruqyah karena melindungi tauhidku. Saya khawatir kalau saya baca ini kemudian saya sembuh, tiba-tiba ada perasaan ya ini, loh, nah ini, itu khawatir Ibnu Mas'ud. Makanya Ibnu Mas'ud tidak mau meruqyah itu di antara sahabat itu, karena khawatir tauhidnya tergelincir itu. Kenapa? Gara-gara baca ini, jangan, bukan ayat Al-Quran yang menyembuhkan, yang punya hanya Allah itu. Begitu, okay? Jadi betul panjenengan kalau pahami masalah tauhid, memang ayat tauhid al-ikhlas. Kenapa al-ikhlas? Walaupun di sana ada bahasa al-ikhlas. Artinya ikhlaskanlah ketika bertauhid kepada Allah. Murnikanlah, bersihkan, jangan dicampuri. Ikhlas kan ikhlas gitu, tulus ikhlas. Jangan dicampuri tauhidnya dengan kesirikan-kesirikan sekecil apapun. Makanya disebut suratnya al-ikhlas. Mulai pertama sudah begitu. Kulullah dasarnya itu. Ya begitu ya. Kira-kira itu mungkin yang kami tangkap dari yang jenengan masuk, maksudnya maaf itu pemahaman kami dari yang jenengan sampaikan apa pertanyaan atau bagaimana tadi. Itu dulu ya. Yang lain barangkali monggo silakan. Kalau ada, silakan. Nggih. Nggih. Nggih, nggih. Ya betul, neraka itu sudah ada, surga sudah ada. Gambaran-gambaran pernah disampaikan oleh Rasulullah melalui ya perjalanan Isra dan lain-lain. Sabda Rasul juga banyak itu menceritakan begini loh gambaran surga, inilah penduduk neraka itu. Gambaran majas ngoten niki mboten real. Iya majas mboten real. Karena apa? Realnya nanti kalau sudah terjadian kiamat. Jadi itu ya. Kalau sudah kiamat memang kalau masuk betul memang itu memang real itu. Si fulan memang real di sana di neraka itu. Begini loh gambaran orang-orang di neraka nanti. Nyun sewu ibu-ibu yang terbanyak ibu-ibu. Tapi ibu-ibu jangan takut. Kenapa begitu Yesus? Karena unsur-unsur yang terbanyak nyun sewu terutama nusus itu memang yang banyak dari sang istri kepada sang suami. Suami ada nusus, ada. Sama juga nusus itu bukan hanya dominasi istri saja. Suami juga nusus ketika tanggung jawabnya tadi itu diabaikan kepada sang istri. Nusus suami itu. Tapi rata-rata yang banyak dalam Al-Quran juga banyak disinggung. Rasul ini loh ibu-ibu, di sana saya diperlihatkan. Ternyata yang banyak itu di neraka itu adalah kaum wanita. Kenapa? Karena urusan tadi, contohnya nusus tadi, durhaka kepada sang suami itu. Begitu nggih, nyun sewu. Ojo dibetul-betul, ya memang begitulah. Kadang-kadang Rasul memberikan penyampaian menakut-nakuti, tapi memberikan kabar gembira. Ternyata persoalan untuk masuk surga antara bapak-bapak dengan ibu itu lebih mudah ibu-ibu.
Nah ini kan gembira ya Rasulullah. Gampang ibu-ibu masuk surga itu daripada bapak-bapak. Jadi kata Rasul, siapa saja yang melaksanakan puasa, tidak puasa wajib sunnah, sholat nggak puasa wajib, puasa sunnah wajib saja. Kemudian dia taat pada suami, maka di sana kata Rasulullah diberikan kesempatan masuk surga itu pilihan mana, silakan pilih yang mana, surga yang mana, kan beri mudah itu pada sang istri. Nah kalau sudah berikan kemudahan begitu ternyata masih banyak wanita ke neraka. Ini opo gara-gara ya tadi masalah nusus tadi itu, nus durhaka kepada sang suami itu. Begitu ibu ya. Nah, contohnya begitu banyak digambarkan ya. Ada lagi Rasulullah tidak pernah contoh ini gambaran ini. Saya dilihatkan neraka begini-begini, tapi ada golongan kata Rasulullah ini untuk ibu-ibu juga ini. Termasuk juga para pimpinan itu. Ada 3 golongan. Sinfani itu 2 golongan di neraka. Saya nggak diberikan sama sekali itu 2 golongan itu. Satu di antaranya ketika ada orang diberikan amanat pimpinan, tapi dia cara memimpinnya adalah diktator itu, keras itu. Diibaratkan sebagaimana dia penggembala membawa cambuk. Dia menggunakan selalu cambuknya saja itu kepada misalnya kambingnya, kepada sapinya, kepada kerbonya itu. Itulah contoh-contoh pemimpin yang nanti di neraka ditempatkan kata Rasulullah paling dalam sekali. Saya nggak tahu di mana tempatnya itu. Saya nggak melihat itu, saking dalamnya itu. Padahal sekali lagi ketika cerita masalah dahsyatnya siksaan api neraka jahanam, nyun sewu, ketika ada batu dilemparkan kata Rasulullah baru jatuhnya di permukaan neraka jahanam itu perjalanannya adalah 70.000 tahun. Bayangkan itu, baru permukaannya saja. Apalagi dalamnya itu. Yang kedua kata Rasulullah, wanita menggunakan arya. Arya itu pakaian, berpakaian, bukan telanjang. Tapi seperti orang telanjang. Kenapa? Mungkin pakaiannya tadi itu mungkin ya longgar, tapi nyun sewu sing jero ketok kabeh itu. Arya namanya itu. Dilihat kelihatan itu. Ada lagi mungkin pakaian wanita tadi itu enggak tipis, rapet, tapi ketat. Nah ini arya itu. Itulah salah satu kalau jalan kadang-kadang nyun sewu mbak ngejaga nggak aura pribadi nggak dijaga, tambah mengundang misalnya laki-laki yang melihat. Hati-hati digambarkan sebagaimana tadi kata Rasulullah kalau ada punuk onta itu kalau jalan kan begini punuknya. Nah itulah jalannya lenggak-lenggok itu. Nah, makanya dalam Al-Quran disebutkan surat Nur ketika ada wanita-wanita pakai perhiasan kemudian kakinya dikejar, itu apa maksudnya tadi? Memamerkan yaitu kecantikan kita di depan umum. Nah ini sekali lagi ibu-ibu hati-hati, panjenengan kalau begitu nanti nyusul Rasulullah tidak pernah dilihatkan 2 golongan tadi. Kenapa? Saking dalamnya di neraka. Masya Allah, ngoten nggih. Memang sudah ada Pak, neraka itu yakin ada, surga juga ada, tapi penduduknya tadi hanya gambaran majas saja, bukan real. Ngoten nggih. Cukup nggih? Karena sudah Isya sampai di sini nyun sewu nggak sampai pada bab yang keempat karena memang waktunya terbatas. Insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan 1 bulan yang akan datang, yaitu tepatnya pada Senin yang ketiga. Apabila yang keliru khilaf kami nyampaikan wajar sebagai manusia biasa. Kami sadar banyak kurangnya, banyak kekurangan, banyak kesalahannya, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.